Bjorka. Siapa yang nggak tahu Bjorka? Bjorka sedang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat Indonesia. Bjorka telah mengklaim mempunyai informasi 1,3 miliar data SIM card prabayar dari seluruh penduduk Indonesia. Kemudian, Bjorka telah menyebarkan data pribadi milik Menkominfo, dan bahkan Bjorka juga mengklaim telah mendapatkan dokumen rahasia negara Indonesia dan telah membocorkannya. Serangan peretasan data yang dilakukan oleh Bjorka menjadi bukti masih lemahnya cyber security system di Indonesia. Sebagai masyarakat yang melek teknologi, kita perlu tahu pentingnya keamanan cyber atau cyber security di era serba digital seperti saat ini. Seperti yang kita ketahui, beberapa kali website pemerintah terkena serangan cyber dari para peretas atau hacker. Padahal hal ini dapat menyebabkan data-data penting milik pemerintah maupun pribadi dicuri. Era digital memungkinkan masyarakat merasakan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, hal ini juga dibarengi oleh ancaman cyber yang berpotensi merugikan pengguna. Resiko seperti pencurian data, akses ke informasi sensitif, hingga perusakan data penting harus diperhatikan untuk menjamin keamanan data. Cyber security adalah tindakan perlindungan perangkat, jaringan, program, dan data dari ancaman serangan cyber serta akses ilegal. Dengan cyber security, resiko kehilangan saldo dan data pribadi pengguna dapat diminimalkan. Lalu, apa saja yang perlu kita ketahui tentang cyber security? Yuk kita simak di video ini. Malware merupakan perangkat lunak yang bekerja dengan memasuki komputer tanpa perizinan serta dapat menyebabkan kerusakan pada sistem, server, dan jaringan komputer. Malware dapat melakukan pencurian data dan informasi yang tersimpan dalam komputer. Apa saja jenis malware yang harus diwaspadai? Yang pertama, ada virus. Virus merupakan malware yang muncul melalui unduhan pada situs web, penggunaan USB, dokumen komputer, koneksi jaringan, dan lain sebagainya. Jenis malware ini diciptakan untuk mengganggu proses kerja sistem, serta merusak dan menghilangkan data, informasi, atau dokumen pada komputer. Yang kedua adalah Trojan. Trojan merupakan malware yang bekerja dengan melakukan penyamaran sebagai aplikasi yang tidak berbahaya sehingga meyakinkan pengguna untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut. Ketika aplikasi telah diunduh dan mulai digunakan, Trojan akan secara cepat menyebar dan melihat seluruh aktivitas komputer Anda. Dan malware ini akan mencuri informasi dan data pribadi Anda. Yang ketiga yaitu adalah worm. Worm merupakan jenis malware yang memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya, sehingga dapat dengan mudah menyebar pada sistem komputer. Jenis malware ini masuk melalui jaringan internet, aplikasi ilegal, atau dokumen mencurigakan yang dikirimkan melalui email. Hacking merupakan suatu akses, modifikasi, atau penggunaan yang tidak sah atas perangkat elektronik atau beberapa elemen dalam sistem komputer yang tidak sah. Untuk mengetahui tujuan hacker, perlu dipahami dulu kalau ada hacker jahat dan hacker baik. Dalam membobol keamanan suatu sistem, keduanya tentu mempunyai motivasi yang berbeda. Untuk hacker yang berkaitan dengan kejahatan cyber, tujuan mereka dalam membobol atau memanipulasi sistem keamanan adalah pencurian data pribadi, pencurian data rahasia perusahaan, penipuan, hingga mendapatkan akses ilegal ke sistem keuangan para korban. Sementara, hacker yang baik dengan aktivitasnya disebut ethical hacking, justru untuk mengamankan sistem jaringan komputer. Di sini, dia bisa mengetahui kelemahan sistem perlindungan yang diterapkan dan menemukan solusi untuk memberikan keamanan sistem yang lebih optimal. Selanjutnya yaitu hijacking atau pembajakan. Merupakan pengambilan kendali atas komputer orang lain untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan pengguna komputer yang sebenarnya. Biasanya dilakukan dengan meniru cookies user lain agar dapat mengendalikan aktivitas user tersebut. Pengertian lainnya tentang hijacking yaitu suatu kegiatan yang berusaha untuk memasuki atau menyelinap ke dalam sistem melalui sistem operasional lainnya yang dijalankan oleh seseorang atau pelaku. Botnet, singkatan dari Robot Network, merupakan sebuah jaringan komputer terbajak yang kuat dan berbahaya yang digunakan untuk menyerang sistem atau menyebabkan malware.
Serangan Denial of Service atau DOS merupakan sebuah serangan komputer di mana penyerang mengirimkan sejumlah bom email atau permintaan halaman web, biasanya dari alamat salah yang diperoleh secara acak, agar server email atau web server, yaitu penyedia layanan internet, kelebihan beban dan ditutup. Cyber security adalah tindakan perlindungan perangkat, jaringan, program, dan data dari ancaman serangan cyber serta akses ilegal. Cyber security mengacu pada praktik memastikan confidentiality, integrity, dan availability informasi. 3 poin ini dikenal sebagai CIA Triad. CIA Triad adalah prinsip keamanan cyber yang dikembangkan untuk membantu manusia merumuskan berbagai aspek keamanan teknologi informasi. Model inilah yang menjadi konsep cyber security. Sistem cyber security pada dasarnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah network security, merupakan sistem keamanan yang melindungi lalu lintas data di tengah pengguna yang semakin banyak melalui peningkatan keamanan jaringan. Beberapa metode untuk mengaktifkan network security antara lain memasang antivirus, firewall, two-factor authentication, hingga enkripsi data. Yang kedua ada cloud security. Cloud security mengacu pada upaya melindungi data yang tersimpan di cloud. Cloud security mencakup enkripsi data, pengelolaan akses yang ketat, dan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas yang mencurigakan. Yang terakhir adalah application security. Application security adalah upaya melindungi dan meningkatkan keamanan aplikasi dari ancaman. Jenis cyber security yang satu ini melibatkan pengujian dan pengembangan aplikasi secara cermat untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan yang ada. Manfaat cyber security yang pertama dapat melindungi bisnis. Yang kedua, melindungi informasi pribadi. Yang ketiga, melindungi produktivitas kerja. Yang keempat, memastikan website selalu bisa diakses. Dan yang kelima adalah menjaga kepercayaan konsumen. Di Indonesia marak terjadi kasus yang terkait dengan cybercrime. Bareskrim Polri menunjukkan bahwa kepolisian menindak 8.831 kasus kejahatan selama tahun 2022. Kasus yang sering terjadi yaitu terkait kebocoran data. Berbagai situs besar sudah pernah kena getahnya, termasuk situs pemerintah. Mari kita lihat kasus-kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia. Contoh kasus yang pertama adalah Tiket.com dan Citylink yang rugi miliaran rupiah akibat penyusup. Pada tahun 2017, remaja 19 tahun berinisial SHDKK melakukan illegal akses pada sistem aplikasi Tiket.com yang tersambung dengan sistem penjualan tiket Citylink. Mereka mencuri kode booking tiket penerbangan, kemudian menjualnya melalui Facebook dengan diskon 30 hingga 40% sehingga banyak orang membelinya. Ironisnya lagi, butuh waktu sebulan bagi Tiket.com untuk menyadari adanya penyusup dalam sistem. Alhasil, Tiket.com rugi sekitar 4 miliar rupiah, sedangkan Citylink kehilangan 2 miliar rupiah. SH dan kawan-kawan sendiri sudah meraup keuntungan sampai 1 miliar rupiah. Kemudian contoh kasus kedua yaitu kasus Bjorka. Bjorka adalah seorang hacker yang cukup menggemparkan Indonesia. Sebanyak 1,3 miliar dengan kapasitas 87 GB data registrasi SIM card diduga dibocorkan oleh Bjorka pada 31 Agustus 2022. Bjorka juga menyertakan sampel data sebanyak 2 GB. Adapun data tersebut dinilai seharga 743 juta rupiah. Selain itu, Bjorka juga membocorkan sejumlah data yang diduga milik Komisi Pemilihan Umum. Bjorka mengklaim memiliki 105 juta data penduduk Indonesia dengan detail mulai dari NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu solusi teknologi informasi. Yang pertama, pengendalian anti-malware. Malware dapat membahayakan atau menghancurkan informasi atau menghasilkan sebuah cara untuk memperoleh akses tanpa izin. Perlindungan terhadap malware seperti 1. Edukasi kesadaran perangkat lunak jahat. 2. Pemasangan alat perlindungan anti-malware pada seluruh perangkat. 3. Manajemen terpusat atas sejumlah patch dan memperbarui perangkat lunak anti-malware. 4. Tinjauan teratur atas ancaman malware baru. 5. Menyaring lalu lintas masuk untuk mengeblok sumber malware potensial. Dan 6. Melatih pegawai untuk tidak memasang perangkat lunak yang dibagikan atau tidak disetujui. Selanjutnya yaitu pengendalian nirkabel. Akses nirkabel adalah akses yang nyaman dan mudah.
tetapi juga memberi area lain untuk serangan dan memperpanjang perimeter yang harus dilindungi. Prosedur untuk mengamankan akses nirkabel yaitu yang pertama, menyalakan fitur keamanan yang tersedia. 2. Membuktikan keabsahan seluruh perangkat yang digunakan untuk menetapkan akses nirkabel ke jaringan sebelum menentukan sebuah alamat IP untuk mereka. 3. Mengatur seluruh perangkat nirkabel terotorisasi agar hanya dapat beroperasi pada modus infrastruktur yang memaksa perangkat untuk hanya terhubung ke titik akses nirkabel. 4. Menggunakan nama yang non-informatif sebagai alamat titik akses yang disebut dengan Service Set Identifier atau SSID. 5. Mengurangi kekuatan publikasi dari titik akses nirkabel, menempatkannya pada interior gedung dan menggunakan antena pengarahan untuk membuat penerimaan lokal tanpa izin lebih sulit. Dan 6. Mengenkripsi seluruh lintas nirkabel. Kesimpulan, cybersecurity adalah perlindungan sistem yang terhubung ke internet seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan data dari ancaman dunia maya. Praktik ini digunakan oleh individu dan bisnis untuk melindungi dari akses tidak sah ke pusat data dan sistem komputerisasi lainnya. Strategi keamanan siber yang kuat dapat memberikan postur keamanan yang baik terhadap serangan jahat yang ditujukan untuk mengakses, memodifikasi, menghapus, menghancurkan, atau memeras sistem dan data sensitif dari suatu organisasi atau penggunanya. Cybersecurity juga berfungsi untuk mencegah serangan yang ditujukan untuk melumpuhkan atau mengganggu pengoperasian sistem dan perangkat menggunakan Structured Query Language. Secara umum, serangan cyber diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu 1. Penyerangan terhadap suatu sistem perangkat lunak atau perangkat keras. 2. Penyerangan terhadap individu atau pengguna dari suatu sistem, di mana serangan tersebut berorientasi atas 3 konsep utama dalam keamanan informasi dan teknologi, yaitu terkait sisi confidentiality, integrity, and availability dari suatu sistem maupun data digital. Sehingga, hal tersebut mendorong setiap perusahaan atau organisasi yang menggunakan sistem keamanan terhadap data dan teknologi untuk mempunyai pendekatan dan sistem keamanan yang memadai untuk memitigasi risiko dan dampak yang dapat ditimbulkan dari serangan cyber. Maka dari itu, dalam menghambat pergerakan cybercrime, maka perlu ditingkatkan standard of procedure terkait security dalam mengembangkan aplikasi yang berbasis web dan application programming interface. Dalam mencegah terjadinya hacker, maka negara pun membenahi hukum nasional yang ada dengan ketat sehingga para pelaku hacker tidak leluasa dalam beroperasi. Dan yang terakhir, perlu diadakan pendidikan bagi masyarakat mengenai cyber security. Karena tidak semua masyarakat Indonesia mengetahui apa itu keamanan maupun hacker. Para pengguna hanya mengetahui menggunakannya saja, tidak memikirkan keburukan yang akan terjadi nanti.